Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, bulan Sya'ban adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa bulan Sya'ban menjadi istimewa? Karena memang di dalamnya terjadi keistimewaan dan banyak fadilah keutamaan di dalam bulan Sya'ban ini. Di antaranya adalah bahwa di bulan Sya'ban ini telah terjadi 3 peristiwa bersejarah yang sangat fenomenal, di mana Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, kurang lebih ada 3 peristiwa bersejarah yang terjadi di dalam bulan Sya'ban. Pertama, di dalam bulan Sya'ban ini terjadi peralihan arah kiblat. Sebagaimana telah kita maklumi bersama hadirin rahimakumullah, bahwa dahulu kala ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah, arah kiblat masih menuju pada Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, setelah berada di sana kurang lebih 17 bulan, kemudian turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kepada Rasul untuk pemindahan arah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Hadirin para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, pemindahan arah kiblat ini adalah berawal karena memang dulu di kota Mekah masih banyaknya berhala-berhala yang ada di Masjidil Haram saat itu. Dalam sebuah riwayat bahwa kurang lebih ada 309 berhala yang berada di Masjidil Haram. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, menetap di sana kurang lebih 17 bulan 3 hari. Dalam sebuah riwayat dinyatakan Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengutip kaul pendapat daripada Al-Imam Abu Hatim Al-Basti bahwa peralihan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram yaitu terjadi pada hari Selasa atau malam Selasa bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban tahun kedua Hijriah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada menetap kurang lebih 17 bulan 3 hari di kota Madinah. Turunlah ayat hadirin rahimakumullah, ayat 144 di dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral masjidil haram."
sungguh kami seringkali melihat engkau wahai Rasul menengadahkan wajahmu ke atas langit menunggu wahyu turun, maka oleh karena itu palingkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Hadirin rahimakumullah, turun ayat ini sampai saat ini kiblat kita berada di Masjidil Haram, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Maka oleh karena itulah sangat bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Ta'ala menurunkan wahyu memerintahkan Rasul untuk pindah arah kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram di kota Mekah Al-Mukarramah. Inilah peristiwa fenomenal yang pertama di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang kedua, hadirin para pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, yaitu yang kedua, di mana telah kita maklumi bersama bulan Sya'ban menjadi istimewa karena memang di dalam bulan Sya'ban ini terdapat satu malam yang sangat mulia yang disebut dengan Lailatul Nisfi min Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Yattali'ullahu ta'ala ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musahidin. Di mana pada malam nisfu Sya'ban adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Allah berikan ampunan kepada mereka kecuali orang yang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Inilah yang kedua, yaitu bulan Sya'ban menjadi mulia karena memang di dalam bulan Sya'ban ini ada satu malam yang sangat istimewa, yaitu yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Para pemirsa sahabat setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, di mana telah kita maklumi bersama bahwa malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa karena memang pada malam nisfu Sya'ban itulah ada laporan tahunan amal manusia diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis, inna du'a yustajabu fi khamsi layalin, di mana sesungguhnya ada 5 malam yang mustajab, di mana doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu fi lailatul Jum'ah, pada malam Jumat, wa lailatul Adha, pada malam Idul Adha, wa lailatul Fitri, dan pada malam Idul Fitri, wa awwali lailatin min Rajab, dan malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima adalah wa fi lailatin nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, yang ketiga, bulan Sya'ban menjadi bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang di dalam bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan instruksi kepada para malaikat, kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bulan Sya'ban disebut juga dengan syahrus salati ala nabiyil mukhtar sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan untuk kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana peristiwa bersejarah yang sangat penting, di samping peralihan kiblat, kemudian malam nisfu Sya'ban, yang ketiga yaitu pada bulan Sya'ban ini adalah diturunkannya ayat surah Al-Ahzab ayat 56.
di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan dan kesejahteraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, begitu besar, begitu banyak keutamaan kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang yang membaca salawat kepada Rasul nyatakan adalah man shalla alayya wahidatan atau man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah Ta'ala akan bersalawat membalasnya 10 kali. Artinya Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya bagi orang yang rutin dan istiqamah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, inilah 3 peristiwa besar dan fenomenal yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Para sahabat pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik wal hidayah wal maunah, rahmat dan keberkahan untuk kita semua min darid dunya ila daril akhirah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.